belajar firman ya. Recording in progress. Oke, yuk kita minta Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Hari ini Tuhan Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu untuk kami memahami setiap apapun yang menjadi keinginan hati Bapa di surga, supaya kami menjadi sama seperti Kristus. Ajari setiap kami, lembutkan hati kami, pikiran kami Kau terangi dengan wajah-Mu Tuhan, supaya kami mengerti jelas, clear, apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Sehat ya? Sehat, tidak ada yang sakit. Oke. Anak-anak, ya, kalian baik semuanya? Ya, puji nama Tuhan. Ada sebuah rancangan Tuhan yang indah atas kehidupan kalian. Belum terlambat. Kalian ada di tempat ini adalah untuk sebuah agenda Bapa yang harus terjadi atas kehidupanmu. Ya, jadi saya minta kalian yang masih anak-anak dengarkan baik-baik setiap pesan Tuhan, meteraikan di dalam pikiranmu, hatimu, catat jika engkau harus mencatatnya karena kemampuan untuk mengingat firman itu terbatas. Kalau di LP tidak boleh bawa pulpen, ya pakai apa saja untuk mengingat apa yang difirmankan hari ini. Oke ya. Gereja Immanuel, saya harap semua sampai yang di belakang tidak ada yang miss dari setiap firman Tuhan hari ini. Perhatikan baik-baik sebab Tuhan rindu untuk mengubah hidupmu. Tuhan rindu untuk menjadikan engkau menjadi seperti yang Bapa mau. Dan tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah bagaimana engkau berperang melawan ngantukmu, bagaimana kamu berperang melawan ketidakpercayaanmu, bagaimana kamu berperang melawan hatimu yang marah, atau hatimu yang kecewa, atau hatimu yang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang hal-hal keuangan, kekayaan. Nah, itu harus kalian beresi dulu ya, supaya setiap firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini bisa berakar dan mengubah hidupmu, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara semuanya, di tahun 2025 ada 9 hal penting yang kita harus perhatikan, tapi hari ini saya akan bagikan 3 dulu yang utama, supaya kalian bisa mengingatnya. Bulan yang lalu saya memberikan pelajaran tentang memiliki roh yang berkemenangan. Masih ingat nggak? Sepertinya sudah tidak ingat. Memiliki roh yang berkemenangan. Ayat-ayatnya masih ingat nggak? Sepertinya 98% tidak ingat. Tapi saya dengan senang hati akan terus mengulang sampai kalian mengingatnya dan hafal di luar kepala. Ya, setiap kali Bu Ana menyampaikan firman itu adalah pengulangan sampai terbentuk yang nama fondasi yang kuat atas firman Tuhan yang kita terima. 2025 ada 9 hal yang harus diperhatikan. Nah, saya bagikan hari ini 3 hal dulu, 3 hal yang utama. Oke ya? Berapa yang akan saya bagikan? 3. Ini saya ngecek kok. Ngecek kalian ngikutin enggak tuh yang belakang-belakang tuh. Ya. Berapa hal yang akan saya bagikan hari ini kunci untuk mendapatkan kesuksesan di tahun 2025? 3. Sebetulnya ada 9. Tapi akan saya bagikan 3 dulu. Bulan depan jika kalian masih mengingat 3 ini, saya akan lanjutkan dengan 3 berikutnya dan 3 berikutnya. Tapi kalau 3 yang awal ini kalian nggak ingat, ya sudahlah. Kamu mau jadi apa itu terserah kamu lah ya. Oke. Jadi pertama kali yang harus diperhatikan adalah nomor 1. Di tahun 2025 ini prioritasmu adalah realita hadirat Tuhan. Apa? Realita hadirat Tuhan. Ada 3 pertama. Yang pertama adalah realita hadirat Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika kamu bangun tidur, ya, ketika kamu dalam kondisi kesadaranmu, yang paling utama adalah kamu mengingat bahwa Dia Allah Immanuel.
Kalau tidak ada ingatan itu, yang kamu ingat adalah hutangku masih banyak. Yang kamu ingat adalah kamu marah, kecewa. Yang kamu ingat adalah pornografi. Yang kamu ingat adalah perutmu yang lapar. Yang kamu ingat adalah masalahmu yang seabrek-abrek. Maka itu Tuhan bukan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Yang mengerti kasih jempol. Saya ulang. Ada 9 hal yang utama yang harus kita kerjakan di tahun 2025. 3 yang pertama. Yang nomor 1 adalah realita hadirat Tuhan. Bagaimana saya mengerti bahwa saya sudah menomorsatukan realita hadirat Tuhan? Begitu kamu di dalam kesadaran, begitu kamu melek mata, begitu kamu dalam awake gitu ya, bangun gitu ya. Hal pertama yang menjadi pikiranmu itu apa? Kalau yang menjadi pikiran utamamu adalah hal-hal duniawi, misalnya narkoba. Wah, aduh, bagaimana ya nanti aku ketemu narkoba lagi di luar? Atau bagaimana saya di dalam ini bisa terus bermain-main dengan narkoba? Itu berarti nomor 1 bukan realita Tuhan. Ada lagi yang nomor 1 di dalam pikirannya bagaimana nanti saya makan ya? Nanti saya makan apa ya? Itu berarti bukan Tuhan yang menjadi realitanya. Ada lagi yang, aduh, utangku masih banyak ya. Aduh, aku konflik dengan sesamaku ya, dengan teman satu sel ya. Waduh, bagaimana kamu ketakutan, kekhawatiran, kamu cemas dengan semuanya. Maka itu Tuhan bukan menjadi realita nomor 1. Bagaimana caranya supaya Tuhan menjadi realita nomor 1 di dalam hidup saya? Firman. Engkau akan mencari firman Tuhan, engkau akan cari Alkitabmu, engkau akan cari Tuhan, dan engkau akan teriak sama Tuhan, Tuhan berfirmanlah. Hari ini kalau engkau nggak berfirman atas hidupku, sepanjang hari ini aku nggak punya kekuatan. Tuhan ngomonglah. Tuhan, aku mau baca Alkitab, Roh Kudus berbicaralah. Nomor 1. Itu yang menjadi prioritasmu. Tapi kalau kamu nomor 1, mengerjakan yang lain, berarti nomor 1 tidak ada di dalam hidupmu. Ngerti ya? Ngerti enggak? Kalau ngerti kasih kode. Hari ini, apapun yang menjadi kebiasaan hidupmu, jika itu tidak menjadi kebiasaannya Tuhan Yesus, tolong diubah. Yesus bangun pagi-pagi mencari siapa? Bapaknya. Dia akan mencari tempat yang sepi, pagi-pagi sekali. Dia akan cari tempat yang sepi untuk ketemu sama bapaknya, ngobrol dengan bapaknya. Kamu memang belum bisa mengerti, belum mengerti bapakmu bicara apa, tetapi itu harus dilatih setiap hari. Menjadi lifestyle kerajaan surga. Engkau menginginkan hidupmu di bumi seperti di surga. Engkau menginginkan nanti kalau mati masuk surga. Tetapi kalau hari ini lifestylemu bukan lifestyle kerajaan surga, jangan bermimpi masuk surga. Ngerti ya? Kamu pagi-pagi yang kamu cari adalah rokok, membakar paru-parumu, dan kemudian merusak bait Allah yang sudah diciptakan atas hidupmu. Bahwa tubuhmu adalah tempat roh Allah bertata, bukan kamu rusak. Kamu merusak tubuhmu dengan narkoba, dengan obat-obatan, dengan minuman keras, dengan rokok. Kamu berhubungan dengan Bapamu di surga. Kamu tidak bisa menciptakan tubuhmu. Ketika paru-parumu rusak, kamu harus pergi ke dokter, bahkan kamu harus membayar dengan harga yang mahal, dan itu belum tentu akan kamu mendapatkan kesembuhan, meskipun kamu sudah habiskan uang ratusan juta, kalau itu sudah namanya cancer paru-paru, ataupun bolong paru-parumu, ataupun rusak paru-parumu, emang kamu bisa nyiptain paru-paru? Kamu tidak bisa menciptakan paru-paru, jangan kau rusak paru-parumu dengan rokok. Jangan kau rusak ginjalmu dengan minuman keras. Jangan kau rusak seluruh sel di dalam tubuhmu yang mana engkau sendiri tidak bisa menciptakan. Yang mengerti katakan amin. Yang nomor 2 adalah memiliki roh yang berkemenangan. Yang bulan lalu saya sampaikan.
memiliki roh yang berkemenangan. Yang nomor satu, jadikan realita Tuhan nomor satu di dalam hidupmu. Yang nomor dua adalah apa? Memiliki roh yang berkemenangan. Memiliki roh yang berkemenangan. Bagaimana saya memiliki roh yang berkemenangan? Bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa sebentar. Bentar ya, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Memiliki roh yang berkemenangan. Wahyu 1 ayat 17 dan 19. 17, 18, 19. Coba dibuka di kitab Wahyu. Kitab Wahyu 1. Bulan lalu saya sudah sampaikan ya. Ayat 17, 18. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sudah ketemu semua? Kita Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu semua? Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan akunya udah besar ya, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut sekarang ada di tangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, hari yang ke-40 dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Jadi nggak kesaksian palsu ya, karena banyak murid-muridnya yang melihat. Nah, Yesus kemudian memperlihatkan dirinya kepada Yohanes. Yohanes di sini adalah murid yang paling dikasih, yang dia selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun dia berada waktu itu ya. Dan si Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos karena habis disiksa karena dia terus memberitakan Injil. Dia dibuang di Pulau Patmos. Dan pada waktu dalam kondisi keadaannya yang antara mati dan hidup, dia mendapatkan penglihatan. Dia ketemu Tuhan Yesus dan dia berkata, ini aku, jangan takut. Aku sudah mati tetapi aku hidup. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Dan aku memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Apa itu kunci maut? Kunci alam neraka. Apa itu kunci maut? Kunci maut. Maut adalah segala sesuatu yang membuat engkau miskin, yang membuat engkau sakit, yang tidak ada obatnya, yang membuat engkau hancur, yang hidupmu dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Kamu pengen tobat tapi nggak bisa. Kamu pengen tobat dari narkoba, tapi tetap kamu keluar dari penjara, kamu cari narkoba lagi. Itu artinya bahwa hidupmu sudah dibelenggu oleh maut. Ketika keluar dari lapas, kamu nggak ada pekerjaan yang bisa kamu cari. Ya, kamu merasa miskin, kamu merasa gagal, kamu nggak ada pertolongan, nggak ada punya masa depan. Pikiranmu tetap ke narkoba, pikiranmu tetap mencuri, pikiranmu tetap merampok, pikiranmu tetap hal yang jahat. Itu namanya alam maut atau semua roh-roh yang dari neraka, yang dari kerajaan maut itu menyerang hidupmu. Kenapa bisa begitu? Oleh karena tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti firman Tuhan. Nah, saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus berkata, lihat aku mati tetapi aku hidup dan aku kembali ke surga dan kunci maut dan kerajaannya itu sekarang sudah ada di tanganku.
Dan kalian yang percaya kepada Yesus Kristus, kalian disebut dengan tubuh Kristus, betul ya? Jemaat Kristus itu disebut tubuh Kristus. Masih ngikuti saya nggak? Halo saudara, masih mengikuti saya? Oke. Lawan ngantukmu, lawan pikiranmu yang kemana-mana, sebab saya sedang menaburkan benih firman, dan benih firman ini kalau kalian bisa nangkap, hidupmu akan berubah. Katakan amin. Oke, paham ya? Sekarang, ketika firman disampaikan seperti ini, kalian harus bisa menangkapnya dengan jelas dan kamu harus ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi sampai engkau paham. Nah, ketika engkau paham, firman itu akan mengubah hidupmu. Sekali lagi, tadi dibilang bahwa kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Kalian, saya, dan jemaat semuanya adalah tubuh Kristus, betul ya? Tubuh Kristus. Di dalam tubuh ada tangan. Tangan bukan di kepala, betul nggak? Di kepala cuma ada mata, telinga. Tangan ada di tubuh. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, kamu adalah tubuh Kristus. Artinya bahwa di tanganmu, coba gerak-gerakkan tanganmu semuanya. Dan kalian ngomong, di tangan saya ada kunci maut dan kerajaan maut. Sebab saya adalah tubuh Kristus. Maka saya bisa berkata kepada maut, tertutuplah engkau. Aku menutup akses dengan alam maut. Aku menutup akses dengan kerajaan maut. Aku membuka gerbang kerajaan surga. Hidupku hanya terhubung dengan Bapakku di surga. Ya, amin. Kamu harus bisa berkata seperti itu dan kamu harus itu kau pakai sebagai pemahamanmu dan menjadi pola pikirmu bahwa kamu tidak bisa lagi menyentuh alam maut. Karena apa? Maut itu hanya ditujukan kepada orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Iblis tidak peduli dengan orang di luar sana yang tidak percaya sama Yesus. Iblis tidak gangguin mereka. Iblis tidak gangguin orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Tidak. Karena yang tidak percaya sama Yesus itu udah jadi miliknya mereka. Miliknya kerajaan maut. Ngerti ya? Yang menjadi sasaran iblis adalah kalian yang percaya sama Yesus. Untuk orang dunia, iblis hanya menahan supaya mereka tidak mendengar berita Injil. Dengar. Itulah kenapa di pihak sana Injil ditutup-tutupi supaya mereka nggak dengar, supaya mereka nggak dengar berita keselamatan. Ngerti ya? Di luar sana iblis tidak peduli karena itu sudah menjadi miliknya. Karena mereka nggak percaya sama Yesus Kristus toh. Ataupun ada orang-orang yang berusaha untuk mencari di mana sih keberadaan Tuhan, bagaimana sih saya terhubung dengan Tuhan, mereka akan dihalang-halangi oleh iblis untuk mendengar berita Injil. Yang menjadi sasaran utama iblis adalah kalian yang sudah dengar Injil. Bagaimana caranya iblis menghalang-halangimu untuk kamu tidak mempercayai Injil padahal kamu percaya Yesus loh. Tapi hidupmu tuh tidak selaras dengan firman Tuhan. Itu adalah kunci yang ketiga. Ya, kunci yang pertama tadi, realita Tuhan, jadikan itu nomor satu. Kesadaran Tuhan, kesadaran akan Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidupmu. Yang kedua, engkau mengerti bahwa di dalam dirimu engkau memiliki roh yang berkemenangan. Kenapa disebut memiliki roh yang berkemenangan? Kenapa disebut memiliki roh yang berkemenangan? Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga dan dia berkata, kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tanganku. Artinya bahwa roh maut yang menyebabkan kamu sakit, yang menyebabkan kamu miskin, yang menyebabkan kamu hancur, yang menyebabkan kamu dikuasai oleh iblis kegelapan.
Kunci maut itu sudah dipegang oleh Yesus. Kamu tinggal berkata, "Hei iblis, enyah dari hidupku. Iblis yang membuat aku terikat dengan narkoba, enyah dari hidupku. Iblis yang membuat aku cabul, porno, jorok, enyah dari hidupku. Tubuhku adalah bait Allah, tempat roh Allah bertahta, bukan tempat roh-roh jahat yang membuat aku keranjingan dengan narkoba, yang membuat aku keranjingan dengan pornografi, yang membuat aku keranjingan dengan sesuatu yang jahat. No way, iblis, lepaskan hidupku." Kamu harus berkata seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Sebab engkau percaya kepada Yesus Kristus dan kunci maut itu sekarang ada di mana? Di mana? Tanganmu. Ya, betul? Kamu tubuh Kristus, betul? Bagaimana kamu mengusir iblis? Lewat perkataanmu, lewat kamu ngomong. Kamu tidak boleh lagi punya ilmu kebatinan. Bu Ana tidak pernah ngajari kamu punya ilmu kebatinan ya. Oke, kenapa? Kalau kalian baca di kitab Kejadian 1 ayat Kejadian 1 itu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya dengan berfirman. Berfirman artinya mulutnya ngucap sesuatu. Kamu percaya sama Yesus Kristus, maka kamu disebut anak Allah. Kejadian Yohanes 1 ayat 12. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut anak Allah. Bapamu menciptakan segala sesuatu dengan mengucapkan firman. Kamu sebagai anak Allah, you mesti ucapkan firman ketika kamu menciptakan sesuatu. Misalnya, kamu dibelenggu dengan kuasa kegelapan, kamu najis terus, kamu jorok terus, kamu marah-marah terus, mulutmu isinya makian terus, kebun binatang terus, kamu bisa berkata kepada iblis, "Iblis, lepaskan cengkeramanmu atas hidupku. Hari ini aku memutuskan bahwa aku milik Yesus, dan aku harus hidup seturut dengan firman Tuhan, bukan melakukan kehendakmu. Please, nyingkir dari hidupku." Kamu harus melawannya seperti itu, sebab kunci maut dan kerajaan maut itu sekarang di tanganmu. Amin. Dan you mesti mengucapkan sesuatu lewat mulutmu. Ucapkan firman, ucapkan firman, ucapkan firman. Maka engkau sedang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab engkau anak Allah, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Bapamu. Amin. Memiliki roh yang berkemenangan. Itu ayatnya tadi di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Lukas 10 ayat 19. Tidak akan ada yang membahayakan kamu, sebab aku memberikan kepadamu kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya. Itu di Lukas 10. Kalian tandai itu ayat-ayatnya ya. Ini tentang yang nomor 2 adalah kamu harus memiliki roh yang berkemenangan, sebab Yesus sudah berikan itu kepadamu. Lukas 10 ayat 19. Sudah ketemu semua? Lukas 10 ayat 19. Firman-Nya berkata begini, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu." Tidak akan ada yang membuat engkau memiliki sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nggak ada. Tidak ada yang bisa membuat kamu miskin sampai kamu harus minta-minta. Nggak ada. Tidak ada yang akan membuat engkau hancur berkeping-ping hidupmu. Nggak ada. Karena sekarang kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus dan itu diserahkan kepada tubuh Kristus, yaitu kamu dan saya. Tapi kenapa? Dengerin saya. Kenapa banyak anak Tuhan miskin? Kenapa banyak anak Tuhan bercerai? Kenapa banyak anak Tuhan narkoba? Kenapa banyak anak Tuhan jadi pencuri, jadi penjahat? Kenapa? Sebab mereka tidak serius dengan firman Tuhan. Mereka tidak paham firman Tuhan.
Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah memberikan roh yang berkemenangan kepadamu. Mereka terlalu sadar dengan realita hariannya, bahwa dia miskin, bahwa dia sakit, bahwa dia jadi kesadarannya adalah tentang keberadaannya, tentang fakta dan datanya, bukan tentang realita Tuhan, bukan tentang firman berkata apa. Kenapa banyak anak Tuhan? Kenapa banyak anak Tuhan yang sesungguhnya dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi seperti anak iblis? Nomor 3, karena tidak menjaga hati dan pikirannya bersih. Ini baru kita masuk di khotbah hari. Kita punya tema munculnya anak-anak kerajaan. Betul ya? Jadi sudah melihat judulnya toh, munculnya anak-anak kerajaan. Kenapa engkau percaya sama Yesus? Sebetulnya engkau anak Allah. Tapi engkau menjadi serupa dengan iblis, gitu ya. Itu harus menjadi perenungan. Itu juga perenungan saya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya membagikan firman Tuhan kemana-mana, tapi kelakuan saya seperti iblis, something wrong di saya. Hah? Betul kan? Kok kalian melihat Bu Ana kelakuannya seperti iblis, something wrong di Bu Ana loh. Karena Bu Ana menyampaikan firman, dia ngerti firman loh. Kok kelakuannya seperti iblis gitu kan ya? Ada yang salah. Nah, demikian pula menjadi perenunganmu hari ini. Kalau engkau percaya sama Yesus, engkau disebut anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Nah, kalau aku anak Allah, harusnya kelakuanku seperti Bapakku di surga, seperti Yesus yang sudah memberikan teladan kepadaku untuk hidup di bumi ini. Betul? Tapi kenapa kelakuanku seperti setan, seperti tidak kenal Tuhan? Mari kita baca di Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nanti kita akan lanjutkan dengan Matius 13 ayat 36 sampai 43. Ya. Kita baca dulu di 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Perhatikan, kalian sudah membaca firman ini mungkin puluhan kali. Atau baru sekali ini kalian baca karena dulu aku nggak pernah baca Alkitab. Aku baca Alkitab karena terpaksa, karena aku di lapas ini, mau nggak mau aku harus cari Tuhan. Mungkin hari ini adalah hari pertama kamu membaca ayat ini. Saya coba jelaskan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Waktu saya menyampaikan firman seperti ini kepada kalian, waktu kalian pergi ke gereja dan hamba Tuhan, entah pastor, entah romo, entah pendeta, entah siapa hamba Tuhan, menyampaikan firman kepada kalian, pada jemaat, maka itu disebut seseorang yang sedang menaburkan benih yang baik di ladang. Ngerti ya?
Nah, waktu orang itu sudah menyampaikan firman, ya artinya orang itu sudah berbuah, ya sudah menjadi seperti Kristus sehingga dia menyampaikan firman. Jemaat yang mendengarnya, ini perhatikan, jemaat yang mendengarnya ada dua kategorinya. Mereka yang sungguh-sungguh mendengar firman dan mengerti dan percaya. Maka mereka disebut gandum karena ada buahnya. Tapi kalau kalian dengar firman kayak gini nih, semua sampai yang belakang-belakang kalian dengar firman kalian nggak ngerti apa-apa, pikiranmu kemana-mana, engkau nggak haus dan lapar akan firman Tuhan, engkau anggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting, karena kamu orang Kristen atau Katolik ya sudah, kalau ini lagi ada ibadah di gereja aku datang lagi, atau datanglah, daripada nanti di luar nggak enak, nanti apa kata orang, nanti aku nggak dapat penilaian yang buruk. Tidak ada motivasi, engkau haus dan lapar akan Tuhan, engkau butuh firman Tuhan, nggak ada motivasi itu. Engkau mengerjakannya dengan setengah-setengah, engkau mengerjakannya dengan tidak serius. Dengar firman langsung melupakannya dan kamu tidak paham apa-apa. Maka disebut lalang. Di dalam perjalanan waktu, 1 tahun, 2 tahun, engkau dengar firman, engkau dengar firman, engkau dengar firman, tidak ada perubahan sama sekali dalam hidupmu. Firman tidak mengubah kamu sama sekali. Firman berkata, jangan berzina, engkau berzina terus. Firman berkata, jangan merusak bait Allah, engkau rusak terus bait Allah. Jangan berdusta, tidak ada pendusta masuk surga, engkau berdusta terus. Artinya firman tidak mengubah hidupmu, engkau lalang. Jadi di gereja seperti ini, sudah dibagi dua jemaat. Gandum atau lalang. Mari nggak usah ngelihat temennya. Nggak usah lihat orang-orang sekeliling. Lihat dirimu sendiri, apakah aku lalang, apakah aku gandum. Apakah firman yang aku dengar merubah hidupku atau sama sekali aku tidak berubah. Ketika aku sama sekali tidak berubah, aku siap-siap dikumpulkan menjadi lalang yang dibuang ke dalam api. Jadi orang masuk ke neraka bukan tiba-tiba dia masuk ke neraka. No. Ada hari lepas hari di mana Tuhan memberikan kesempatan buat dia untuk dengar firman, berubah sesuai firman Tuhan. Dengar firman supaya terjadi pertobatan dan dia sama sekali tidak bertobat. Terus mengeraskan hatinya di dalam dosa dan pelanggaran, maka disebut lalang. Tidak ada orang yang sekonyong-konyong tiba-tiba masuk neraka. Tidak ada. Adanya adalah proses di mana engkau menolak firman Tuhan. Tapi orang-orang yang memiliki haus dan lapar akan firman Tuhan, firman tidak hanya membuat dia pandai bicara firman, tapi tidak merubah yang di dalam. You iri terus dengan temanmu, iri terus. Kamu sakit hati terus dengan suamimu, sakit hati terus. Engkau tidak bisa mengampuni dengan mertuamu, engkau konflik terus, kamu sakit hati terus, tidak merubah yang di dalam, meskipun kamu dengar firman. Tidak merubah yang di dalam. Engkau hanya jadi ahli Taurat, orang Farisi. Dan itu pun lalang. Meskipun dia tahu firman, tetapi firman itu tidak mengubah hatinya yang suka iri hati. Tidak mengubah hatinya yang suka dendam. Tidak mengubah hatinya yang suka bicarain orang, ngerasani orang, ngomongin orang dari belakang. Firman tidak merubah dia. Maka dia menjadi seperti ahli Taurat. Dia menjadi seperti lalang, tidak berbuah. Sama-sama tumbuh. Makanya dibilang begini ya, tadi kan hamba-hamba Tuhan itu tadi yang menyampaikan firman tadi ngomong gini, Tuhan, ini kenapa ya? Aku sudah kasih tahu dia tentang kebenaran, tapi dia kok tidak berubah ya? You mesti jengkel itu sebagai hamba Tuhan. Jangan jengkel. Jangan jengkel. Kalau
Ini teman-teman yang mungkin sudah mulai melayani. Engkau sendiri tertegur dengan firman Tuhan hari ini. Engkau masih suka ngerasani orang. Engkau masih suka iri hati. Engkau kelihatan di depannya, baik. Tapi next time, engkau membicarakan keburukan orang. You munafik. Firman kamu tahu, tapi tidak merubah hidupmu. Kamu munafik. Dan kamu adalah lalang. Kamu dengar firman ini dan kamu masih berkeras dengan dosamu. Kamu memutuskan dirimu menjadi lalang. Kamu memutuskan dirimu menjadi lalang. Nah, Tuhan mengizinkan itu tumbuh bersama-sama antara lalang dan gandum. Kenapa tidak dicabut dulu lalangnya? Kenapa Tuhan membiarkan itu di dalam jemaat itu tumbuh bersama-sama? Ini lalang loh, ini gandum loh. Tapi tumbuh bersama-sama di dalam satu gereja kayak gini loh, gereja Immanuel ini ya. Ini dibagi dua loh ini, lalang atau gandum. Kalau kamu merasa kamu lalang, kamu jangan sombong dan berkata, wis Ben, aku masuk neraka enggak apa-apa. Kamu sekarang bisa ngomong seperti itu. Uang kamu kena api saja sekarang ya. Kamu teriak-teriak kok. Misalnya rumahmu kebakaran, kamu shock kok. Betul nggak? Kamu lihat api itu membakar rumahmu, kamu shock. Kok kamu bisa berkata, enggak apa-apa. Aku masuk neraka aja enggak apa-apa. Karena aku memang bukan orang baik-baik. Jangan sombong. Oke? Jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau Tuhan masih memberimu kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Jadi sekali lagi, Tuhan membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Nanti yang membedakan adalah yang satu makin merunduk karena ada buahnya, gandum. Yang satu makin sombong, merasa sudah benar, merasa sudah tahir. Nggak usah ngelihat kiri kanan, oh itu dia, enggak. Aku, apakah aku jadi sombong? Apakah aku hidup di dalam kebenaranku sendiri? Apakah aku sudah berbuah 30, 60, 100? Apakah aku sudah menjadi sama seperti Kristus? Itu menjadi perenungan kita hari ini. Saudara lihat sekarang di ayat yang 36 sampai dengan 43. 36 sampai dengan 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak Allah. Jadi ini ada sebuah perubahan ya. Kalau tadi yang menaburkan benih itu adalah anak manusia, orang-orang manusia ya. Ya, ini kan yang di ayat 24 itu kan manusia, orang yang menaburkan benih, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, yaitu orang, itu ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang, ya kan? Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Waktu hamba Tuhan menaburkan benih firman, kamu mengalami yang namanya perubahan. Firman itu mengubah orang. Dia akan mengubah menjadi lalang atau gandum sesuai dengan waktu yang berjalan. Waktu berjalan setahun, 2 tahun itu firman mengubah hidupnya apa enggak? Kalau tidak mengubah hidupnya namanya lalang. Nah, so perhatikan di ayat 36 ada sebuah perubahan yang menaburkan bukan orang lagi. Ia menjawab katanya ayat 37. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Itu Yesus. Itu Yesus. Ladang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. So muncul anak-anak kerajaan betul ya di situ ya. Dan lalang adalah anak-anak jahat. You ngerti enggak? Di dalam gereja sudah ada anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Now, hari ini. Nggak usah nunggu besok. Perhatikan dirimu.
engkau anak Allah, anak-anak kerajaan, atau engkau anak-anak si jahat. Yesus yang lihat. Ketika 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun engkau menjadi Kristen, menjadi Katolik, engkau dengar firman, atau bahkan engkau melupakan firman, engkau enggak care dengan firman, itu akan mengubah hidupmu. Engkau menjadi anak kerajaan atau engkau menjadi anak iblis. Ladang ialah dunia, ayat 38. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saudara ini ada di dalam kerajaan surga loh. Saudara percaya sama Yesus Kristus loh. Saudara anak Allah loh. Kamu ada di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan pun ternyata bisa tumbuh anak-anak iblis. Bu, firmannya kok pedas sekali hari ini. Kalian harus dengar firman yang keras. Supaya kamu wake up. Ya, kepanasan ya. Karena memang api Tuhan sedang membakarmu. Api Tuhan sedang membakar semua yang jahat yang di dalam dirimu. Supaya engkau kedapatan kudus, tahir, seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara perhatikan ayat 42. Semuanya dari ayat 41 ya. Semuanya mata melihat kepada ayat 41, 42, 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Semua kalian hari ini punya telinga. Coba pegang telingamu masing-masing. Aku punya telinga, katakan. Dan aku harus mendengar. Roh Kudus berbicara kepadaku. Roh Kudus berbicara kepadaku. Aku tidak akan mengeraskan hatiku. Aku mau bertobat sesuai dengan firman Tuhan. Aku adalah anak kerajaan. Dan aku akan muncul menjadi orang benar. Muncul menjadi orang benar. Seperti matahari. Seperti matahari. Jadi terang bagi sekelilingku. Jadi terang bagi sekelilingku. Aku tidak lagi jadi batu sandungan. Aku tidak lagi menjadi batu sandungan. Majikanku bukan lagi iblis. Majikanku bukan lagi iblis. Majikanku bukan lagi iblis. Majikanku adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah. Mulai hari ini, aku hidup sesuai dengan kebenaran. Aku hidup sesuai dengan. Dan aku akan muncul sebagai orang benar. Dan aku akan muncul sebagai orang benar. Menjadi anak-anak kerajaan. Menjadi anak-anak kerajaan. Haleluya, amin. Amin. Itu pesan hari ini. Jangan keraskan hatimu menjadi anak-anak iblis. Setahun, 2 tahun kalian ada di tempat ini adalah waktu untuk kalian berubah. Engkau muncul sebagai anak kerajaan atau anak iblis, itu keputusanmu sendiri. Tapi Bu Ana dengan hati yang
sangat berharap untuk kalian semua berubah. Sama seperti Tuhan sudah mengubah Bu Ana. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya penderitaan, semua orang punya penderitaan, semua orang punya masalah. Tetapi apakah masalah itu membuat dia semakin serupa dengan Kristus atau serupa dengan iblis? Itu keputusan kita sendiri. Sebab di dalam diri kita sudah ada penolong yaitu Roh Kudus. Yang supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Ada penolong lain yaitu firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Firman itu yang mengubah hidupmu, menerangi hidupmu, membuat engkau mengambil keputusan sesuai yang Tuhan mau. Dan kamu akan dimunculkan sebagai anak-anak kerajaan. Kenapa anak-anak kerajaan dimunculkan seperti matahari? Tuhan adalah matahari dan perisaiku. Mazmur berkata begitu kan? Kok kamu melihat Tuhan itu seperti wajahnya tidak kelihatan? Seperti cahaya. Matahari, kamu nggak bisa ngelihat matahari. Itulah wajah Bapamu di surga. Dan di surga tidak butuh matahari. Karena Bapa sendiri menjadi penerang bagi surga. Apa yang Tuhan inginkan atas hidupmu adalah kamu muncul seperti Kristus. Kamu muncul seperti Tuhan. Kamu menjadi matahari buat sekelilingmu yang berada di dalam kegelapan. Lewat hidupmu yang sudah dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mau bunuh diri, kamu berkata, jangan bunuh diri, jangan tolol. Kamu bunuh diri, kamu masuk neraka. Karena kamu sudah tahu firman, kamu bisa memberi nasihat kepada orang yang mau bunuh diri. Kamu menjadi terang bagi orang yang mau bunuh diri. Amin. Hidupmu meskipun kamu orang-orang penjara, orang-orang narapidana, menjadi warga binaan di penjara. Nggak masalah. Nggak masalah. Ketika firman itu mengubah hidupmu, engkau yang tadinya gelap jadi terang. Engkau yang tadinya anak-anak iblis menjadi anak-anak kerajaan. Firman mengubah identitasmu. Yang memang sebetulnya kamu anak kerajaan, anak Allah. Dan pastikan hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Dan engkau responi. Dan 3 hal itu kamu ingat terus. Di tahun 2024, 3 hal utama yang harus menjadi prioritas di dalam hidupku. Nomor 1 adalah realita Tuhan. Firman harus menjadi nomor 1 di dalam pikiran saya. Perkataan saya harus selaras dengan firman. Bagaimana realita Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam hidup saya adalah prioritas saya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nomor 2, engkau memiliki roh yang berkemenangan. Engkau tahu siapa Allah yang kau sembah. Dia adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan sekarang naik ke surga. Dan kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tangan dia. Artinya ada di tangan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Dan engkau memiliki roh yang berkemenangan. Engkau bisa berkata kepada iblis, enyah dari hidupku. Dan dia harus enyah. Sebab kunci kerajaan maut itu ada di tanganmu. Dan Tuhan juga memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Apapun yang kamu ucapkan jadi, sebab di dalam mulutmu Tuhan kasih kuasa dan otoritas. Amin. Itulah engkau memiliki roh yang berkemenangan. Yang nomor 3, every day, setiap hari engkau harus menjaga pikiranmu dan hatimu tetap bersih. Supaya ketika engkau dengar firman, engkau memiliki kode akses dengan ruang tahta dan engkau bisa berkata, ya apa ya Bapa, aku butuh uang untuk ini. Aku segera sehat hari ini, aku sembuh hari ini sebab aku harus mengerjakan banyak hal. Dan Bapamu mendengar. Sebab engkau menjagai hati dan pikiranmu tetap bersih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi firman hari ini. Dan engkau bertobat sungguh-sungguh dari semua kekerasan hatimu. Kamu bertobat sungguh-sungguh dari segala kecenderunganmu akan dosa. Engkau begitu tidak peduli dengan firman. Kenapa engkau jatuh bangun terus di dalam dosa? Karena tidak ada firman di dalam hidupmu. Yohanes 1 ayat 3 berkata, firman itu mengubah dari yang tidak ada menjadi ada.
Ya, firman itu mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu mengubah dari gelap menjadi terang. Kehadiran firman itu mengubah yang gelap menjadi terang. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hari ini, kalau engkau merasa hidupmu di dalam gelap terus, engkau nabrak sini-situ, engkau langgar semua hukum-hukum, engkau gelap, hadirkan firman. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah Allah sendiri. Bacalah firman, renungkan, buat ngerti, minta Roh Kudus bisa memahami firman itu. Maka engkau sedang menghadirkan terang. Maka sisi gelapmu akan hilang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Bapak, hari ini aku sudah menyampaikan firman-Mu, pesanmu yang harus disampaikan kepada jemaatmu di Tenggarong. Terima kasih Tuhan buat kesabaranmu. Dan hari ini kami menyadari puluhan tahun kami menjadi Kristen Katolik. Tapi kami baru mendengar berita firman ini. Dan sampai kepada keadaan di mana aku masih lalang. Tidak ada buah di dalam hidupku. Aku tidak berdampak, tetapi aku menjadi batu sandungan. Aku membuat orang tuaku bersedih hati atas hidupku. Aku membuat istriku kecewa dengan aku. Aku membuat anak-anakku menolak hidupku. Karena aku tidak menjadi contoh yang baik buat anak keturunanku. Ampuni aku Tuhan menjadi anak-anak yang memberontak terhadap orang tuaku karena aku marah dengan kondisi orang tuaku. Aku marah dengan isi rumahku. Aku marah dengan kemiskinan. Aku marah dengan pemberontakan antara mamah papaku. Aku melihat setiap hari mereka bertengkar. Hatiku sakit Tuhan. Dan aku memberontak terhadap mereka dan terhadap firman-Mu. Hari ini aku bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Jika itu doamu, sampaikan isi hatimu pada Bapa. Dan dia mendengar. Dan dia memberi kesempatan kepadamu hari ini. Untuk engkau direkayasa ulang. Diciptakan ulang. Di-create ulang menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Izinkan firman itu terus membersihkan hidupmu. Izinkan darah Yesus membasuh segala dosa dan pelanggaran. Dan izinkan api Tuhan membakar setiap roh jahat yang menguasaimu. Sehingga benar-benar hari ini engkau suci, kudus, tahir. Muncul sebagai anak-anak kerajaan. Yang memiliki DNA sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Seberapa mereka yang bisa menangkap. Tambahkan roh iman buat mereka. Yang belum bisa menangkap Tuhan. Beri anugerah sekali lagi. Supaya mereka tidak menjadi lalang. Dibakar dalam api kekal. Tuhan, munculkan mereka sebagai gandum, menjadi anak-anak kerajaan. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.